Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin Maha Santri dan Bapak Ibu dosen pendamping program Mahat Universitas Aisyah Surakarta yang semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan program Mahat ini secara virtual dengan berbagai acara yang bermanfaat, yang salah satunya adalah kultum ini. Semoga program Mahat ini bisa menjadi amal soleh bagi kita semua, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang menjadi hari yang lebih baik dari hari insyaallah. Baik, Maha Santri dan Bapak Ibu dosen pendamping program Mahat rahimahullah, perkenalkan saya Ika Sukmasari, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai anjuran untuk mengingat kesalahan dan bertobat. Wahai saudaraku, salah satu yang dipesankan oleh agama Islam, bahkan agama-agama yang lainnya, adalah bermuhasabah atau mengingat kesalahan. Istilah yang sering kita dengar adalah introspeksi diri. Ha'asibu antusakum qabla antuhasibu. Lakukanlah perhitungan dengan dirimu sebelum engkau mengalami perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran sendiri dinyatakan mengenai muhasabah ini, wa tanzuru nafsun khadamat ligot, yang artinya hendaknya setiap jiwa merenungkan dan memperhitungkan apa saja yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Nabi Muhammad SAW sering kali mengingatkan kepada umatnya untuk melakukan muhasabah ini, karena begitu pentingnya muhasabah ini. Ketika kita melakukan muhasabah, maka kita akan mengetahui apakah kita berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita akan menyesal lalu bertobat. Begitu alurnya. Nah, pertanyaannya di sini, muhasabah itu penting. Lalu bagaimana kita cara melakukan muhasabah ini? Ada 3 cara. Yang pertama, luruskan niatmu, mantapkanlah hatimu, sesuaikan dengan tuntunan ilahi. Jadi seperti ini. Jangan lakukan hal yang tidak penting di atas hal yang penting, dan jangan lakukan hal yang penting di atas hal yang lebih penting. Contohnya begini, jangan melakukan sholat tahajud jika Anda belum melakukan sholat isya. Karena apa? Karena sholat isya ini hukumnya wajib, sedangkan sholat tahajud hukumnya sunnah. Ketika kita melakukan hal yang sifatnya sunnah dan meninggalkan kewajiban, ada kesalahan di sini. Tetapi jika kita sudah melaksanakan sholat isya, kemudian kita berniat untuk sholat tahajud dan ternyata kita ketiduran, tidak bisa melakukan sholat tahajud, tidak apa-apa, karena sholat tahajud ini hukumnya sunnah. Nah, ketika kita sudah melakukan sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Katakanlah pada hatimu, alhamdulillahirabbil alamin, lalu niatkan di hatimu, ya Allah, dengan ini aku ingin menjadi lebih baik karenamu ya Allah. Seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan hal yang ternyata belum sesuai dengan tuntunan ilahi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada di poin kedua. Akuilah dosamu dan sesali dosamu, lalu bertobatlah. Rasulullah pernah bersabda, penyesalan adalah pertobatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita hanya mengingat, oh iya itu aku salah, aku minta ampun ya Allah? Tidak seperti itu. Yang pertama, ketika kau mengingat sebuah kesalahan atau kau mengingat dosamu, pertama ucapkanlah pada hatimu astaghfirullahalazim. Lalu ambil air wudhu, dirikanlah sholat. Niatkan di hatimu, ya Allah, aku ingin sholat taubat agar aku bisa menjadi lebih baik. Lakukan sholat, boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Sholatlah dengan khusyuk, dan di sujud terakhir, apa yang harus Anda lakukan? Ini yang penting. Akuilah segala dosa-dosa yang kau perbuat,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjanjilah kepada dirimu dan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian step yang ketiga adalah mulailah berbuat baik. Ketika kita melakukan dosa dan bertobat, sempurnakanlah dengan berbuat baik. Berbuat baik tidak harus dilihat orang banyak. Kita bisa melakukannya mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Setelah sholatnya sudah baik, apa yang harus kita lakukan? Waktu luang digunakan untuk mengaji, berzikir, dan bersolawat. Seperti itu. Baik, Maha Santri dan Bapak Ibu dosen pendamping rahimahullah, itu tadi sedikit mengenai anjuran untuk mengingat kesalahan dan bertobat. Semoga setelah saya menyampaikan hal ini, kita senantiasa selalu bermuhasabah diri supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak terlambat dalam melakukan pertobatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.